Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Mariska Febrianti. Di video kali ini aku mau berbagi tips buat kalian cara mudah menguasai tenses. Buat kalian penasaran gimana tipsnya, jangan lupa di like video ini dan subscribe ya. Aku tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Sekarang aku bakalan kasih tips mudah untuk menguasai tenses. Seperti yang kita tahu ya, kalau tenses buat ngomong bahasa Inggris itu pasti banyak banget. Itu semua udah kita pelajari di sekolah. Misalnya nih ya, active voice tenses buat ngomong secara aktif, kalimat aktif. Itu ada 16 tenses. Susah kan ya kalau kita mau hafalin semua per tensesnya? Nah, jangan sedih, jangan takut. Kalau buat ngomong bahasa Inggris, sebenarnya ada beberapa tenses yang harus kita kuasai. Beberapanya itu nggak banyak kok. Satu, itu ada tenses simple present tense. Itu yang sering banget kita ngomong. Kita pakai buat ngomong. Yang kedua, itu adalah simple past tense. Past tense itu juga sangat sering kita pakai buat ngomong. Yang ketiga itu ada future tense. Future tense juga salah satu jenis tenses yang bakalan sering kita pakai kalau kita mau bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, di tiga tenses ini apa sih perbedaannya? Nah, dari ketiga tenses tadi nih ya, dari simple present tense, simple past tense, dan simple future tense, perbedaan dari ketiganya adalah cara penggunaannya. Di video kali ini aku bakalan jelasin cara penggunaan dan cara gampang menguasai simple present tense. Kalau untuk simple past tense dan future tense, aku bakalan bahas di video yang selanjutnya ya, karena waktunya nggak bakalan cukup kalau aku bikin dalam satu video ya. So, jangan lupa keep on watching. Simple present tense. Apa sih sebenarnya simple present tense itu? Present tense adalah jenis kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau rutinitas yang dilakukan sehari-hari, in daily activity, kegiatan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa ambil contoh, misalnya kita sehari-harinya ngapain nih? Kalau buat ibu rumah tangga misalnya masak ya, masak sarapan tiap pagi. Jadi kalau kita mau bilang ibu memasak sarapan setiap pagi, kita bisa bikin kalimatnya my mother cooks breakfast every morning. Karena baca setiap pagi itu morning ya. Jadi my mother cooks breakfast every morning. Nah, di sini misalnya timbul lagi pertanyaan, kenapa sih cooks-nya itu mesti pakai s? Cooks, memasak. Karena subjeknya adalah my mother. My mother itu sama dengan she. Kalau misalnya subjeknya itu he, she, it, kalau dalam bentuk present tense, kata kerjanya ditambahkan s atau es. Beda dengan misalnya subjeknya I, they, we are you. They, we are you. Itu kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es untuk kalimat positif. Contohnya, the students study at school every day. The students, kalau studentsnya pakai s berarti muridnya banyak, itu sama dengan they, mereka. Study itu tidak perlu ditambahkan es menjadi studies. No, tidak perlu karena subjeknya jamak. Jadi the students study at school every day, itu juga kalimat present tense dengan kata kerja yang tanpa penambahan s.
Gimana sih cara mudahnya biar kita bisa menggunakan simple present tense dengan mudah? Caranya adalah kita bikin kalimat yang benar-benar kita lakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi yang pertama, teman-teman coba di-list dulu kegiatan apa aja yang teman-teman biasa lakukan sehari-hari pada saat kita lagi corona ini, lagi ada virus corona ini. Karena kan kita hampir semuanya itu almost stay at home ya. Jadi kita ada yang anak-anaknya nggak sekolah alias sekolahnya diliburkan untuk sementara, jadi dia hanya diberikan tugas. Ada juga yang kerjanya dari rumah, work from home. Jadi coba di list dulu beberapa kegiatan yang selalu teman-teman lakukan pada saat stay at home ini. Kemudian teman-teman bikin ke dalam bentuk simple present tense. Ini aku kasih contoh ya. Aku sebenarnya stay at home, tapi ada beberapa hari yang aku datang kerja untuk piket ruangan. Nah, pada saat stay at home ini, aku tiap hari itu bikin sarapan buat suamiku. Jadi bikin kalimatnya jadinya gini. Saya memasak setiap pagi. Jadi I cooks breakfast every morning. Kemudian saya tiap paginya itu nyapu rumah atau membersihkan rumah. And then I clean my house every day. Jadi setiap hari saya membersihkan rumah. Oke. Untuk kata keterangan misalnya every day, every month, every week, every morning, every afternoon, itu boleh dia di akhir kalimat, boleh di awal kalimat. Yang penting subjek, verb, dan objeknya itu selalu dalam satu urutan. Yang boleh berputar itu keterangannya, adverb-nya, ya. Kemudian setelah saya masak, habis itu saya bersihin rumah, kemudian mandi. Nah, saya mandi. Apa kalau mandi? I take a bath every morning and afternoon. Jadi saya mandi itu setiap pagi dan sore. Benar kalimatnya? Benar. Jadi habis saya masak, habis saya beres rumah, kemudian saya lanjut mandi. Nah, setelah itu biasanya saya main sama anak. Nah, kalimatnya gimana? Every day I play with my child. Nah, di sini kenapa dia pakainya child, bukan children? Karena anak saya baru satu, jadi dia masuk ke singular. Kalau misalnya anak saya udah 2, jadi penggunaannya plural. Dari child berubah menjadi children. Nah, karena saya baru punya 1 anak, jadi kalimatnya I play with my child every day. Atau misalnya mau langsung dispesifikasikan, childnya cewek atau cowok. Langsung, kalau cowok berarti dia pakai boy. Kalau cewek, daughter. Kita ulang lagi ya. I play with my daughter every day. Easy kan? Easy sekali. Nah, di sana adalah penggunaan simple present tense. So simple, dan dia selalu talk about daily routine, daily activity. Gimana teman-teman? Sejauh ini mudah kan ya kalau belajar simple present tense? Nah, tugasnya biar kalian terlatih, biar kalian bisa, dan pada saat bikin kalimatnya itu mudah, coba pilih setiap hari apa aja kegiatan kalian, kemudian dibikin dalam bahasa Inggris. Jadi pada saat kita melakukannya, kita tahu ini bahasa Inggrisnya ini loh, gitu. So simple, gampang kan? Ya.
English is easy. There's not difficult if we want to practice it, because English is our language, not theory. Ya. So teman-teman, keep practice, stay at home. Jadi jangan lupa jaga terus kesehatannya, tetap di rumah. Kemudian tetap belajar. Kalau misalnya kita mau cepat pintar, cepat bisa menguasai bahasa Inggris, caranya satu, yaitu keep practice. Learning by doing. Belajar dengan cara mempraktekannya. Ya, it's not about the theory again. Okay? Bye-bye.